Legenda MotoGP dipanaskan kembali oleh Valentino Rossi, pemenang 9 kali juara MotoGP itu akan memanaskan arena MotoGP di 2023 ini. Semoga arena balap MotoGP kembali semangat, kembali diminati penonton. Semenjak ia berhenti dari MotoGP, ya MotoGP semakin sepi penonton, baik pun di negaranya maupun di negara-negara lainnya. Selamat Dokter kembali memenaskan arena MotoGP. Okay? Halo MotoGP lovers, kini arena balap hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik ya, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian untuk memajukan channel Arena Balap. Kepopuleran MotoGP menurun setelah ditinggalkan Valentino Rossi. Bos Dorna siap berikan wildcard? Kepopuleran MotoGP menurun setelah ditinggalkan oleh Valentino Rossi. Peluang diberikannya wildcard kepada Rossi akan semakin besar. Pensiunnya Valentino Rossi kembali menjadi perbincangan menyusul penurunan jumlah penonton yang terjadi dalam beberapa balapan terakhir pada MotoGP. Absennya sosok karismatik tersebut dianggap menjadi salah satu penyebab turunnya animo penggemar untuk hadir ke lintasan. Seri balap MotoGP Italia yang notabene merupakan balapan kandang Rossi hanya dihadiri 74.078 penonton sepanjang akhir pekan lomba. Angka ini turun drastis dibandingkan pada edisi terakhir sebelum pandemi, di mana total penonton yang hadir mencapai 139.329 penonton. MotoGP Catalunya pada Minggu 5 Juni 2022 akhir pekan lalu juga mengalami nasib serupa. Balapan yang paling sering dimenangi Rossi sepanjang karirnya mengalami penurunan angka penonton sebesar 30%. Gagasan untuk membawa Rossi kembali berlomba pun muncul. Rossi sebenarnya beberapa kali hadir ke paddock untuk melihat penampilan tim asuhan Yamaha VR46 dan seremoni pemensiunan nomor lomba 46 pada GP Italia. Namun Sallucci selaku tangan kanan Rossi merasa pensiunnya pembalap asal Tafullia Italia tersebut tak bisa diganggu-gugat. Sekedar informasi, Rossi masih bisa tampil sebagai pebalap pengganti ataupun mengambil jatah wildcard dari salah satu pabrikan. Kata Yusio, dilansir dari Moumek, menurut saya wildcard adalah balapan yang memerlukan banyak persiapan. Kami telah memenangi 9 gelar kejuaraan dunia, kami tidak perlu melakukannya. Berbeda halnya dengan kemungkinan Rossi menjajal motor balap MotoGP. Yusio berkata, saya mengatakan kepadanya 2 atau 3 kali kalau dia ingin mencoba Ducati, cobalah 2 atau 3 lap. Akan tetapi saat ini dia sedang sibuk, tidak mudah untuk merencanakannya, mempersiapkan semuanya di lintasan dalam semalam. Rossi sendiri tampaknya menikmati kehidupan barunya. Semangat untuk berkompetisi masih dijaga Rossi dengan berlomba pada ajang balap mobil GT World Challenge Europe. Adapun mengenai penurunan angka penonton pada MotoGP, Yusio percaya bahwa Dorna Sport selaku promotor bisa menemukan solusi. Casey Stoner, MotoGP sepi penonton gara-gara Valentino Rossi pensiun. MotoGP lovers,
Juara dunia MotoGP 2007 dan 2011 Casey Stoner kecewa melihat tribun beberapa sirkuit terlihat sepi musim ini. Menurutnya ini adalah efek dari keputusan Rossi untuk pensiun pada akhir musim lalu. Hal ini ia sampaikan kepada Todo Circuito Rabu kemarin ketika menghadiri Fair Play Menarini International Award di Roma, Italia. Beberapa balapan tahun ini seperti Le Mans, Sachsenring, dan Essen memang mendapati tribun sirkuitnya penuh sesak. Namun balapan-balapan lain seperti Portimao dan Jerez memiliki angka penonton yang turun drastis. Yang paling menyedihkan adalah Mugello yang tribunnya tidak lagi penuh fans dan bahkan tidak ada lagi invasi trek seperti ketika Rossi masih berlaga. Menurut Stoner, fakta bahwa The Doctor tak lagi meramaikan perebutan gelar dunia pada 2020 dan 2021 membuat level kompetisi di MotoGP tak mengalami banyak perubahan. Namun, ketidakhadiran Rossi di lintasan membuat MotoGP kehilangan begitu banyak penggemar dan ia merasa ini cukup memprihatinkan. Kata Stoner, Vale pensiun akhir tahun lalu, sayangnya ia tak tampil kuat dalam 2 musim terakhir. Ia keluar dari perebutan gelar, jadi soal kompetisi tak banyak yang berubah, tapi saya jelas merasa MotoGP telah kehilangan banyak fans yang datang ke sirkuit untuk menonton Vale di setiap Grand Prix. Kita lihat saja apa yang akan terjadi tahun depan. Dorna Sport selaku promotor MotoGP pun tak pelak lagi sedang bergantung pada popularitas dan performa anak-anak didik Rossi dari VR46 Riders Academy. Salah satunya adalah rider Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, yang sangat diharapkan bisa meraih gelar dunia pertama bagi Ducati sejak Stoner pada 2007 silam. Stoner merasa Bagnaia punya potensi tersebut dan ia yakin di tangan Christian Garbarini, rider berusia 25 tahun itu bisa berjaya di kelas para raja. Tapi sayang, Bagnaia kerap melakukan kesalahan pada 11 seri pertama musim ini. Seperti yang diketahui, Bagnaia memang meraih 3 kemenangan, namun ia juga 4 kali gagal finish. Kata Stoner, Pecco rider yang baik, ia bekerja dengan para mekanik saya dan saya tahu betapa keras ia bekerja. Ia melakukan terlalu banyak kesalahan tahun ini, namun tanpa situasi macam itu ia tak akan bisa memahami segalanya. Dari luar memang mudah saja berkomentar, namun saya lebih pilih tak ngomong lebih jauh. Lalu saja Pecco punya kecepatan, mungkin ia hanya harus menerima fakta bahwa ia tak bisa selalu meraih kemenangan di setiap balapan dan akan ada beberapa balapan di mana ia bakal sekedar finish. Namun seperti yang saya bilang, memang mudah untuk mengomentari kesalahan seseorang dari luarnya saja. Peraih 9 gelar juara dunia Valentino Rossi rupa-rupanya belum bisa melupakan apa yang terjadi antara dirinya, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez pada 7 tahun lalu. Rossi gagal meraih gelar ke-10 akibat kalah 5 poin di penghujung musim dari rekan timnya Jorge Lorenzo saat keduanya sama-sama membela pabrikan Yamaha. The Doctor menganggap kegagalannya juga disebabkan oleh Marquez yang dinilainya ikut campur dalam perebutan titel melawan Lorenzo. Sebelum penentuan di seri pamungkas Valencia, bahkan Rossi dan Marquez terlibat insiden kontroversial sepangkles. Marquez terjatuh di tikungan 14 yang diduga lantaran Rossi menyenggolnya dengan menggunakan lutut. Namun demikian, Rossi membantah hal ini. Ia menegaskan hanya ingin mengetahui apa maksud The Baby Alien selalu membuntutinya dari jarak dekat. Dalam sebuah kesempatan bincang-bincang dengan media asal Prancis, L'Equipe, Rossi menuturkan kembali kejadian yang sulit dilupakannya itu. Ia berkata, jika Marquez tidak melakukan tindakan yang buruk pada 2015, dia bisa saja ikut dalam pertarungan gelar hingga balapan terakhir dengan Lorenzo. Pada tahun berikutnya saya berusia 36 tahun. Sejak 2016 segalanya menjadi lebih sulit. Tapi saya merasa masih bisa meraih kemenangan. Jika saya masih bisa memperjuangkan kemenangan, maka saya akan tetap berkendara. Tapi sejak saat itu segalanya tidak lagi sama. Sejak insiden sepangklas, Valentino Rossi dan Marc Marquez tidak saling bertegur sapa. Keduanya beberapa kali berjabat tangan ketika berada di podium.
Walau muncul dugaan Marquez membantu Jorge Lorenzo dalam meraih titel MotoGP 2015, tapi Rossi tak menaruh dendam kepada ex-Vera. Ia berkata, jika harus memiliki satu pembalap yang akan saya hadapi untuk bersenang-senang, saya akan memilih Lorenzo. Pada awal karir, saya senang bertarung dengan Max Biaggi. Saya tidak selalu mengalahkannya di balapan, tapi di klasemen keseluruhan saya selalu berada di atasnya. Tapi dengan Lorenzo, situasinya berbeda. Ia mengalahkan saya mengalahkan dia. Saya meninggalkan Yamaha karena dia, lalu kembali dan dia masih di sana. Kami saling menyukai, kami juga saling kenal, tapi kami selalu berdamai. Kami memiliki tempat tersendiri di hati masing-masing, kata dia. Jadi bagaimana menurut Anda para MotoGP lovers? Langsung tulis komen kamu di kolom komentar ya. GTWC, GT World Challenge Pirelli serahkan helm spesial untuk Valentino Rossi. Pirelli mempersembahkan helm khusus untuk Valentino Rossi. Sekilas sisanya terlihat biasa saja. Tapi guys, ketika diperhatikan lebih seksama, ada yang membuat pelindung kepala itu istimewa, yaitu pesan-pesan dari penggemarnya. Setelah 26 tahun Rossi menanggalkan status sebagai pebalap motor, keputusan yang hingga sekarang masih disayangkan oleh para penggemarnya. Ayah satu putri itu pun pindah ke balap mobil dan turun dalam GT World Challenge. Pirelli pun membuat kampanye di media sosial terkait transisi Rossi dari roda 2 ke roda 4. Dan ternyata nih guys, responnya positif banget, ditandai dengan masuknya ribuan pesan dari penggemar dalam 2 bulan. Mayoritas mengucapkan selamat dan berharap The Doctor sukses dalam petualangan terbarunya. Dari seluruh pesan yang masuk, dipilih 50 yang paling menarik dan signifikan untuk ditempel di helm. Sebagian besar mencantumkan sekelumit kisah mereka dan berhubungan dengan Rossi, serta menunjukkan gairah mereka terhadap Rossi. Penyerahan helm tersebut terjadi di sirkuit Misano, lokasi digelarnya balapan kedua GTWC di Italia. Direktur Motorsport Pirelli, Mario Isola, yang memberikan kepada legenda MotoGP itu sendiri. Dia berkata, Valentino adalah warisan dunia motorsport dan Pirelli yang merupakan institusi di dunia motorsport. Tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memberi Anda sambutan istimewa ini. Akhir pekan di Misano, yang mana para protagonis selalu dekat. Tampaknya menjadi kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada Anda kasih sayang dari para penggemar di seluruh dunia. Nah, di antara yang terpilih adalah pesan dari Michelle yang menuliskan, terima kasih Valentino telah memberikan kami banyak emosi dan banyak cinta untuk motorsport dalam hidup keluarga saya. Step mengenang minggu sebagai hari di mana dia duduk tanpa bergerak dari kursi saya selama bertahun-tahun. Ada juga Stanley yang mengaku, putri saya sangat menyukai Anda sehingga nama tengah cucu saya adalah Valentino. Kemudian seorang penggemar bernama Willy membuat perbandingan. Mentor untuk banyak orang, legenda ikonik bagi semua. Fabio seolah berteriak, Valentino adalah iman kita, itu berharga selamanya. Pastinya Rossi sangat tersentuh dan terkesan dengan pesan syarat cinta dan dukungan dari para fans di seluruh dunia.